Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Maesaroh dengan NIM 24208-033, Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah model pembelajaran PAI, insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran behavioristik. Model pembelajaran behavioristik ini diambil dari kata behavior, berarti perilaku. Teori behavioristik ini memandang bahwa belajar itu merupakan suatu perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari adanya stimulus atau rangsangan dan respon terhadap rangsangan yang diberikan. Sederhananya, ketika guru itu memberikan suatu rangsangan kepada siswa, kemudian siswa itu memberikan respon, maka dari proses tersebut dapat terjadi perubahan perilaku. Contohnya seperti misalnya guru itu memberikan pertanyaan nih kepada siswa, lalu siswa itu tersebut menjawab dengan benar, kemudian diberikanlah pujian positif, diberikan atau penghargaan karena mendapatkan respon. Siswa itu menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan menyampaikan pendapatnya seperti itu, atau menjawab pertanyaannya. Jadi dalam teori behavioristik ini, hal yang sangat diperhatikan adalah perilaku yang dapat diamati dan diukur seperti itu. Terus ada tokoh penting ya, seperti Ivan Pavlov, itu menjelaskan bahwa perilaku itu dapat terbentuk melalui hubungan antara stimulus dan respon seperti itu kata Ivan Pavlov ya, seperti itu. Lalu seperti apa sih karakteristik dari pembelajaran behavioristik ini? Pertama itu ada behavioristik ini berorientasi pada perubahan perilaku. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari adanya perubahan peserta didik itu perilakunya seperti itu karena adanya respon seperti itu. Yang kedua itu adanya stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, kemudian siswa itu memberikan respon itu. Ketiganya ada penguatan atau reinforcement seperti itu ya. Jadi penguatan itu diberikan untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku yang diharapkannya seperti itu. Lalu keempat itu tujuan pembelajaran itu dibuat secara jelas dan terukur. Misalnya setelah pembelajaran itu siswa dapat misalnya menyebutkan 5 rukun Islam seperti itu dengan benar. Lalu kelima ada evaluasi, lebih menekankan hasil yang dapat diamatinya. Jadi guru itu dapat menggunakan tes, latihan atau observasi, atau lagi juga bisa dengan tugas untuk melihat perubahan perilaku siswanya seperti itu.
Lalu ada lagi langkah penerapannya dalam pembelajarannya seperti apa nih gitu. Kalau menurut saya gitu ya, penerapannya itu dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, guru itu bisa dengan yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran dulu. Pastilah dari sebelum ke yang lain gitu, pastilah yang pertama itu tujuan dulu. Tujuan itu pasti harus jelas, dapat diukur gitu seberapa nanti tujuan pembelajarannya. Kedua, guru itu bisa dengan memberikan stimulus. Siswa menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, melakukan praktek atau mengikuti instruksi gurunya. Tadi kan udah memberikan stimulus, lalu ketiganya siswa itu memberikan respon. Jadi siswa itu bisa dengan menjawab pertanyaan. Respon itu kan bisa ya dengan menjawab pertanyaan gitu. Keempat, guru itu memberikan penguatan. Jadi jika misalnya respon siswa itu benar, guru itu bisa dengan memberikan pujian atau nilai atau penghargaan dan bentuk apresiasi seperti itu, karena siswa itu telah memberikan respon atau rangsangan gitu ya yang tepat atau positif seperti itu. Kelima itu dilakukanlah latihan dan pengulangan. Jadi di pembelajaran BHP heuristik ini latihan diperlukan agar perilaku atau kemampuannya itu tetap teringat kuat gitu, karena dilakukanlah latihan dan pengulangan, jadi harus diulang-ulang seperti itu. Keenam, guru itu melakukan evaluasi. Evaluasi digunakan ini supaya untuk lebih mengetahui nih apakah tujuan pembelajaran tadi itu tercapai atau tidak, seperti itu. Contohnya misalnya dalam pembelajaran materi sholat, guru itu terlebih dahulu menjelaskan nih dan memberikan contoh gerakan sholat yang benar seperti apa. Kemudian siswa itu diminta mengikuti yang telah tadi guru jelaskan dan praktekkan seperti itu. Kemudian siswa itu nanti kan diberilah arahan oleh guru. Coba nanti contohkan seperti itu, bagaimana tadi yang telah dicontohkan ibu, misalnya seperti itu ya. Sudah siswa itu melakukannya, nanti dikasihlah respon sama ibu gurunya gitu. Bagus nih, kasih apresiasi ya, seperti itu contohnya. Kelebihan pasti ya, di kelebihan dan kekurangan dari teori BHP heuristik ini, pembelajaran itu pasti menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Kedua, pasti tujuannya itu akan tercapai lah, jadi lebih mudah diukur seperti itu dan dievaluasi. Lalu yang ketiga itu cocok digunakan untuk pembelajaran yang membutuhkan latihan atau pembiasaan yang harus diulang-ulang. Ini cocok untuk pembelajaran yang diulang-ulang seperti hafalan, membaca Al-Quran, atau berhitung, atau praktek yang lainnya seperti itu. Namun di model pembelajaran ini pastilah ada kekurangan, pasti ada juga ada kelebihan, pasti ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu juga bisa jadi akan menjadi terlalu bergantung, siswa itu akan terlalu bergantung kepada hadiah atau hukumannya seperti itu. Selain itu juga pembelajaran BHP heuristik ini lebih menekankan perilaku yang dapat diamati, sehingga kurang memberikan perhatian pada proses berpikirnya, kreativitas, dan pemahaman mendalam siswa. Kesimpulannya, model BHP heuristik ini adalah model yang memandang belajar itu sebagai proses yang
proses perubahan perilaku melalui hubungan antara stimulus dan respon seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf banyak kesalahannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.